Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Warga Merauke digegerkan penemuan mayat di halaman rumah. Sistem noken membuat 12 kabupaten di Papua rawan konflik pemilu 2024. Nelayan 1 minggu tidak melaut, ikan di Pasar Wamanggu Merauke kosong. Mayat pria ditemukan tergeletak bersama sepeda motor di halaman rumah Jalan Ternate, Merauke, Selasa kemarin. Kejadian ini mengejutkan warga yang kemudian langsung melapor ke Polres Merauke. Dari hasil olah TKP ditemukan identitas korban bernama Rain, berusia 55 tahun. Franciscus, saksi yang bekerja sebagai penjaga rumah, mengatakan saat itu baru keluar rumah dan terkejut melihat mayat tergeletak di halaman rumah. Tadi saya dari dalam, ada bersih-bersih kamar, terus saya pas begitu keluar, orangnya ada tidur di luar. Di samping motor itu ya? Iya, cuma begitu saja. Begitu saja ya? Iya. Terus langsung kau kasih tahu siapa? Saya langsung telepon yang punya pos. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti dompet, sandal, dan lainnya, namun belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Jasad selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Merauke untuk diautopsi. Tadi kita terima laporan dari masyarakat. Siap. Kita langsung ke sini karenanya ada seorang laki-laki yang tertelungkup baring gitu. Nah, barang bukti yang didapatkan di TKP apa aja Pak Kasat? Kalau untuk barang bukti tidak ada, hanya barang almarhum itu kita amankan. Apa saja Pak? Dompet, kunci motor, ya termasuk sendal, mungkin helmnya gitu juga. Tanda-tanda kekerasan Pak Kasat? Kalau untuk kekerasan sampai sekarang belum ada karena kita harus Rumah sakit dulu cek ya? dokter dulu ya, visum dulu. Keluarga korban sempat mendatangi lokasi kejadian. Mereka mengatakan Rain sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR gabungan hingga berita ini disusun masih mencari 2 nelayan yang hilang di perairan Timika. Pada operasi pencarian hari ketiga, tim SAR kesulitan karena hujan deras mengganggu jarak pandang. Selain itu, tim SAR juga terkendala gelombang laut yang tinggi, namun pencarian korban tetap dilakukan. Pencarian 2 korban kapal nelayan di perairan Timika. Pada hari ini, tim SAR gabungan melakukan pencarian dari Muara Port Said ke arah laut kurang lebih 12 nautical mile. Dilanjutkan ke arah barat daya hingga Muara Atuka dan kembali ke Timika dengan hasil pencarian nihil. Informasi yang kami terima dari tim di lapangan bahwa kondisi cuaca saat ini atau saat tim melaksanakan pencarian, gelombang cukup tinggi, jarak pandang terbatas dikarenakan cuaca di daerah pencarian berkabut. Oleh sebab itu tidak maksimal untuk tim pada saat pengamatan di daerah pencarian. Operasi akan kembali dilanjutkan hari ini dengan memperluas area pencarian serta menyisir bibir pantai. Sebelumnya 2 nelayan hilang di Muara Port Said, Timika akibat perahu mereka terbalik dihantam ombak. 1 dari rekan mereka diselamatkan kapal nelayan yang kebetulan melintas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Papua Barat, Keliopas Meidogda, memastikan bentrok antar 2 kelompok warga yang terjadi di Manokwari Sabtu lalu tidak terkait dengan bentrokan antar suku. Menurut Keliopas, bentrokan dipicu ulah sekelompok orang yang bertindak kriminal dengan menganiaya seorang warga.
Keliopas mendesak polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menyeret para pelaku yang menjadi provokator. Masalah sudah ada di dalam tanya pihak kepolisian tadi. Harapan Bapak itu masalah itu supaya kita selesaikan. Tidak boleh ada komando, ada mandat untuk melakukan segala sesuatu itu. Karena semua orang Papua yang ada di Manokwari ini itu orang sebagai orang asli Papua yang nanti membangun Manokwari, menjaga Manokwari, ketertiban Manokwari. Jadi harapan Bapak masalah sudah ada di pihak kepolisian, berarti tidak boleh. Kita minta kepada pihak kepolisian supaya menyampaikan secara tegas kepada masyarakat apa ya secara intern ke dalam itu keluarga Saiba. Bapak Pendeta Saiba punya anak-anak kuliah. Jangan kita lakukan sesuatu lagi supaya masalah ini cepat kita selesaikan. Dua kelompok warga saling bentrok di Jalan Pahlawan, Manokwari. Bentrokan dipicu penganiayaan terhadap seorang warga dan anaknya saat hendak membeli daging. Selain menganiaya, pelaku juga membakar kendaraan korban. Polisi kini sudah menetapkan 6 tersangka. Mereka berdalih menganiaya dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Kepolisian daerah Papua telah memetakan 12 kabupaten rawan konflik pada pemilu tahun 2024. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan ke-12 kabupaten tersebut akan menjadi perhatian serius Polda Papua agar kerusuhan pada pilkada sebelumnya tidak terulang pada pemilu 2024. Matius meminta agar penggunaan sistem ikat atau noken dikurangi karena sistem tersebut pemicu konflik yang menimbulkan korban jiwa. Saya mau kalau bisa kita secara bertahap kita mengurangi ini sistem ikat noken. Karena sistem ikat noken bagi saya itu selalu menimbulkan korban-korban dampak daripada pesta demokrasi ini. Korban-korban sia-sia lah. Karena apa? Mereka merebut sisa suara itu, para pelaku politik ini. Nah ini juga nanti pada saat saya coffee morning keliling di daerah otonomi baru ini saya akan menyampaikan langsung di tempat masing-masing. Supaya kita pastikan bahwa pemilu ini kalau bisa semuanya one man one vote. Memang pemerintah kan sudah mengambil langkah-langkah maju yaitu untuk perekaman mata. Tapi memang tidak bisa sebagaimana kita mau. Kan kalau di daerah pegunungan ini agak susah. Agak susah karena ya kita bisa ya mudah-mudahan tidak karena politik ya. Karena kalau nanti masalah politik kan sudah dilihat oh angkanya 100 sekian. Tahu-tahu kalau rekaman mata cuma 70-an atau 40-an. Jadi ini saya kurang tidak mau masuk itu, tapi nanti kan datanya bisa ada dipastikan oleh BPS, dipastikan oleh pemerintah, nanti kita combine dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara itu KPU. Kapolda berharap pemerintah daerah bersama Komisioner KPU dan Bawaslu mengawasi daftar pemilih tetap. Mabes Polri saat ini menyiagakan ribuan personel Brimob Nusantara apabila terjadi peningkatan gangguan keamanan di Papua. Sistem noken adalah sistem memilih dengan cara keterwakilan sehingga satu orang kepala suku bisa mewakili ribuan warga memilih calon. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.